wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dirahmati dan dimuliakan Allah, warga Muhammadiyah Amerika Serikat yang bergabung dalam pengajian ini melalui forum Zoom, yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang menyaksikan pengajian ini di manapun berada melalui media sosial, media Facebook. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat, dalam ma'unah, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita mengaturkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat yang diberikan Allah, kita semua alhamdulillah bisa melanjutkan kajian ini yang sudah kita adakan sejak lebih dari 1 bulan yang lalu. Kalau saya tidak salah, hari ini adalah pertemuan yang kelima. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mengupas, mengkaji dan mendiskusikan bagian pendahuluan dari pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Kita membahas mengenai Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana dipahami oleh Muhammadiyah. Kemudian kita membahas sistematika ajaran Islam. Kita juga membahas mengenai dimensi tauhid dari ajaran Islam. Lalu minggu lalu kita membahas mengenai satu konsep pokok dalam Al-Quran yang disebut dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nah, Muhammadiyah memberi identitas dirinya sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Konsep amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana sudah kita diskusikan bersama-sama di pertemuan yang lalu adalah konsep yang sangat penting dan diulang-ulang dalam Al-Quran. Di antaranya adalah dalam surat Ali Imran ayat 104 yang sebenarnya juga menjadi ayat yang menginspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan gerakan Muhammadiyah. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di bagian selanjutnya dari pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, dan insya Allah kita sampai pada bagian mengenai kehidupan pribadi. Pada hari ini yang akan kita bahas dari kehidupan pribadi tersebut adalah berkenaan dengan pedoman dalam hal akhlak. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mengingat kembali satu pembahasan yang pernah kita kaji di pertemuan sebelumnya, yaitu berkenaan dengan bagaimana agama Islam dipahami oleh Muhammadiyah, khususnya terkait dengan sistematika. Jadi bagaimana ajaran Islam itu diklasifikasikan dan dikelompokkan berdasarkan bidang-bidangnya. Nah, di dalam berbagai dokumen resmi Muhammadiyah, diantaranya adalah PHIWM sendiri yang sedang kita kaji. Kemudian ada lagi dokumen yang namanya MKCH, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Dijelaskan bahwa ajaran Islam itu terbagi menjadi 4 bidang atau 4 aspek. Yang pertama adalah akidah, bidang akidah. Yang kedua akhlak. Yang ketiga ibadah. Yang keempat muamalah duniawiyah.
Jadi ini 4 aspek, 4 bidang ajaran Islam sebagaimana dipahami oleh Muhammadiyah. Bidang akidah, tentu saja kita semua tahu ini mencakup persoalan keimanan, mencakup persoalan keyakinan. Dan ini bidang yang paling mendasar, paling menjadi fondasi dari bidang-bidang yang lainnya. Bidang akidah mencakup persoalan keimanan kepada Allah, keimanan kepada para malaikat, mengimani kitab-kitab Allah, mengimani Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, bahwa hari kiamat benar akan terjadi, dan iman kepada qada dan qadar. Kemudian, bagian yang kedua adalah akhlak. Nah, dimensi akhlak terbagi menjadi 2, ada akhlak tijahal khaliq, akhlak kepada sang pencipta, kemudian akhlak tijahal makhluk, kepada yang diciptakan oleh Allah. Nah, yang diciptakan oleh Allah itu ada 2 kategori. Pertama, manusia dan kepada selain manusia. Akhlak kepada manusia ada kepada diri sendiri, ada kepada tetangga, ada kepada masyarakat. Bisa juga kita tambahkan, mungkin bahkan bisa kita letakkan di urutan nomor 2 sebenarnya sebelum tetangga, akhlak kepada sesama anggota keluarganya. Karena Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah yang baik perilakunya kepada anggota keluarganya. Jadi akhlak terhadap manusia juga mencakup perilaku kita kepada anggota keluarga kita, mulai dari suami atau istri, kepada anak, kepada saudara, kepada orang tua. Nah, kemudian akhlak terhadap makhluk Allah selain manusia itu mencakup binatang. Oleh karena itu makanya dalam kitab-kitab fikih, kitab-kitab hukum Islam, biasanya ada satu pembahasan yang diberi nama ar-rifqu bil hayawan gitu. Artinya adalah berlemah lembut kepada hayawan, kepada binatang. Sekalipun misalnya dalam Islam, dalam menurut mayoritas mazhab fikih, misalnya memelihara anjing tidak boleh, bahkan kalau terjilat oleh saliva, oleh air liur anjing itu dianggap najis, tetapi umat Islam dilarang berlaku kasar terhadap anjing, terhadap binatang. Jangan sampai perbuatan kita itu menimbulkan doror kepada binatang itu. Karena Rasulullah SAW menunjukkan perilaku yang arifku, berlemah lembut, berkasih sayang kepada binatang gitu. Kemudian ada juga akhlak kepada fauna, kepada tumbuh-tumbuhan dan yang lain sebagainya. Nah, dimensi ketiga adalah dimensi ibadah. Ibadah di sini ibadah dalam pengertian khusus atau dalam istilah lain disebut dengan ibadah mahdhoh. Tuh. Nah, karena ibadah itu punya 2 kategori. Satu ibadah khosoh, yang kedua ibadah amah. Ibadah amah itu artinya ibadah umum. Nah, semua perilaku manusia asal diniatkan untuk mencari ridha Allah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, tidak melanggar yang dilarang Allah, maka itu disebut dengan perbuatan ibadah. Sekalipun itu tidak berupa ritual gitu. Kita berangkat kerja, kita commute ke tempat kerja, kita belajar, itu semua adalah bagian dari ibadah yang merupakan bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memberikan pahala untuk ibadah umum yang kita lakukan tersebut. Nah, ibadah dalam pengertian khusus itu mencakup pembahasan mengenai toharoh. Jadi kalau kita buka kitab fikih sekali lagi,
hampir semua kitab fikih itu selalu diawali dengan bab toharoh, bab bersuci. Jadi artinya tidak ada ibadah mahdoh yang kita lakukan itu sah, ibadah tersebut tidak bisa sah kecuali terlebih dahulu diawali dengan tindakan bersuci. Bersuci juga mencakup pembahasan tentang misalnya jenis-jenis bersuci, bahkan jenis-jenis najis, jenis-jenis hadas, dan lain-lain. Kemudian ada pembahasan mengenai sholat sunnah, sholat wajib, zakat, puasa, dan haji. Makanya ada misalnya kitab fikih yang paling populer yang disusun oleh ulama Mesir kontemporer namanya Fiqhus Sunnah. Nah, ini hampir setiap kira-kira keluarga muslim lah itu punya buku ini Fiqhus Sunnah karena pembahasannya disederhanakan dan pembahasan cukup komprehensif. Dan buku ini mungkin termasuk kategori one of the best seller gitu. Salah satu buku yang paling banyak terjual. Kita di Indonesia ada banyak versi terjemahan Fiqhus Sunnah. Di Amerika juga kita pergi ke toko-toko Muslim, kita jumpai Fiqhus Sunnah. Saya tahun 2018 ada kesempatan ngikutin summer school di Triple IT di Virginia, lalu pergi ke toko halal lah kira-kira gitu yang menjual everything under the sun karena menjual buku, menjual makanan, menjual semua kebutuhan keluarga muslim. Ada buku fikih sunnah. Nah, itu yang membuat saya takjub karena artinya buku ini buku yang sangat populer dan familiar di kalangan umat Islam dimanapun. Nah, fikih sunnah membuat penjelasan tentang toharoh, sholat, zakat, puasa, haji. Hemat saya kalau kita ingin belajar hukum Islam, mengetahui apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang dianjurkan, apa yang dibenci, apa yang mubah. Menurut saya buku fikih sunnah ini adalah permulaan yang baik gitu. Good start to learn Islamic law. Kemudian dimensi muamalah duniawiyah. Nah, ini mencakup muamalah maliyah yang terkait dengan transaksi niaga, mengenai wadiah, titip menitip, qard, pinjam meminjam, murabahah, misalnya hukum jual beli yang saling menguntungkan gitu. Nah, hukum niaga dalam Islam atau muamalah dunia ini itu menjadi pijakan, menjadi basis bagi umat Islam kontemporer atau hari ini untuk menyusun satu konsep, satu sistem ekonomi Islam yang diterjemahkan melalui banyak lembaga, ada perbankan Islam, ada ada wakaf Islam, ada macam-macam produk sistem ekonomi Islam. Kemudian ada hukum nikah, jinayah, khilafah. Artinya khilafah di sini adalah sistem pemerintahan menurut Islam. Dan kedua, yang terakhir bahkan ada juga pembahasan mengenai hukum jihad. Nah, 4 hal ini, akidah, akhlak, ibadah, muamalah duniawiyah, adalah pembagian ajaran Islam sebagaimana dipahami oleh Muhammadiyah. Dan ini sebenarnya pemahaman yang mainstream. Artinya pemahaman yang umum di kalangan umat Islam. Ini juga menunjukkan bahwa Muhammadiyah itu gerakan mainstream. Muhammadiyah itu bukan gerakan yang keluar dari ittifaq, kesepakatan umat Islam gitu. Jadi keliru kalau orang menganggap bahwa Muhammadiyah itu sebuah aliran. Keliru juga kalau orang menganggap bahwa Muhammadiyah itu kelompok yang menyimpang atau kelompok yang sesat, karena pemahaman Islam
yang dimiliki Muhammadiyah itu sesuai dengan pemahaman Islam, umat Islam pada umumnya. Nah, hanya kadang-kadang aspek ibadah dan muamalah duniawiyah ini oleh sebagian yang lain atau menurut klasifikasi versi yang lain itu kadang-kadang dinamakan aspek syariah. Jadi ada yang membagi ajaran Islam itu menjadi 3, akidah, akhlak, syariah. Ada yang membagi menjadi 4, akidah, akhlak, ibadah mahdoh, dan muamalah duniawiyah. Tapi pada intinya pembahasan mengenai syariah itu mencakup 2 hal ini. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah banyak membahas mengenai dimensi akidah, mengenai pentingnya tauhid dalam Islam. Saya sekedar recall, tauhid itu disebut sebagai the essence of civilization gitu, sebagai intisari dari peradaban Islam. Bahkan tauhid juga bisa menjadi etos pengetahuan. Jadi bidang-bidang ilmu itu tidak terpisah, tetapi berintegrasi dia gitu. Nah, jadi tauhid atau akidah itu menjadi landasan bagi setiap perilaku dan tindak tanduk manusia. Nah, hari ini yang akan menjadi pembahasan kita adalah mengenai akhlak. Nah, ibu-ibu, Bapak Allah, ini matan dari PHIWM. Sekali lagi, matan itu artinya adalah klausul atau butir-butir isi dari PHIWM yang hari ini akan kita bedah. Ini langsung poin kedua, karena poin pertamanya adalah dalam bidang akhlak. Saya memandang bidang akhlak sudah cukup kita diskusikan, bahkan sebelumnya kita pernah menyentuh isu aktual, khususnya bagi kita umat Islam yang tinggal di Amerika, ada tantangan yang disebut dengan New Atheism gitu. Nah, karena sudah cukup pembahasannya, jadi kita lompat ke pembahasan mengenai akhlak. Saya akan coba baca dulu matan ini, nanti setelah itu baru kita syarah, kita lakukan penjelasan. 2.1, setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk meneladani perilaku Nabi dalam mempraktikkan akhlak mulia, sehingga menjadi uswatun hasanah yang diteladani oleh sesama berupa sifat sidiq, amanah, tabligh, dan fatonah. 2.2, setiap warga Muhammadiyah dalam melakukan amal dan kegiatan hidup harus senantiasa didasarkan kepada niat yang ikhlas dalam wujud amal-amal soleh dan ihsan, serta menjauhkan diri dari perilaku riya, sombong, israf, fasad, fahsya, dan kemungkaran. Israf itu artinya perbuatan berlebih-lebihan, fasad itu artinya kerusakan, berbuat rusak, fahsya itu artinya melakukan perbuatan keji. 2.3, setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk menuntut akhlak yang mulia, akhlakul karimah, sehingga disukai, diteladani, dan menjauhkan diri dari akhlak yang tercela, akhlak mazmumah, yang membuat dibenci dan dijauhi sesama. 2.4, setiap warga Muhammadiyah dimanapun bekerja dan menuntaskan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari harus benar-benar menjauhkan diri dari perbuatan korupsi dan kolusi serta praktek-praktek buruk lainnya yang merugikan hak-hak publik dan membawa kehancuran dalam kehidupan dunia ini. Nah, jadi PHIWM dalam pembahasan mengenai akhlak menyebut 4 aspek ini yang sebenarnya cukup padat kalau kita uraikan satu persatu. Tapi hal yang penting untuk kita catat adalah akhlak sebagaimana dipahami oleh Muhammadiyah itu juga akhlak sebagaimana dipahami oleh umat Islam pada umumnya. Jadi apa yang ditulis dalam PHIWM ini sebenarnya tidak lain hanya merupakan afirmasi
takkid dalam bahasa Arab itu, penekanan tentang apa yang selama ini sudah menjadi konsensus, sudah menjadi kesepakatan di antara umat Islam. There is nothing new in here. Semuanya adalah apa yang sudah kita ketahui. Nah, Muhammadiyah itu gerakan Islam, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita ingin mendakwahkan Islam, mengajak orang lain kepada kebaikan, kepada yang ma'ruf, dan mengajak orang lain untuk meninggalkan yang munkar, Muhammadiyah harus diteladan. Ketika berada sesama warga Muhammadiyah, atau ketika dia bergaul dengan orang secara umum. Kita di Amerika tinggal di state negara bagian yang berbeda-beda, bergaul dengan bukan hanya umat Islam, tapi juga non-Muslim. Nah, di sini juga ajaran mengenai akhlak ini sangat penting. Kita harus menunjukkan akhlak yang baik sebagai seorang Muslim yang baik. Dan kita mengemban tugas dakwah sebagaimana diinginkan oleh Muhammadiyah. Itu. Dakwah itu akan efektif kalau itu kita lakukan dengan menunjukkan akhlak yang mulia. Itu. Dakwah itu menjadi pointlessness, menjadi tidak ada harganya kalau kita mengajak kepada kebaikan tetapi kita tidak menunjukkan akhlak yang baik gitu. Makanya dalam bahasa Arab ada satu ungkapan kaifa mata tammal bunyan anta tabnihi wa anta tahdimu gitu. Kapan bangunan yang kamu bangun itu akan selesai? Sendiri yang membangunnya, tapi kamu sendiri yang menghancurkannya gitu. Jadi menghancurkan itu artinya kita betray gitu loh. Mengkhianati apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajak dari orang lain. Nah, oleh karena itu di minggu yang lalu juga kita membahas satu ayat Al-Qur'an yang berbunyi aburtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar dari sisi Allah mengatakan sesuatu ma la taf'alun, sesuatu yang kamu ceramahkan, kamu ajakkan ke orang lain, tetapi tidak kamu amalkan. Gitu. Nah, jadi warga Muhammadiyah, kita semua dimanapun kita berada, hendaknya kita menjadi teladan dalam hal akhlak. Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah. Nah, saya berusaha akan mencoba menguraikan ajaran doktrin-doktrin mengenai akhlak tadi dengan menggunakan pendekatan turos. Turos itu artinya tradisi intelektual Islam klasik gitu. Jadi saya akan menjelaskan, menguraikan PHIWM dengan menggunakan kacamata kitab klasik. Nah, ini juga bukan hal yang baru karena minggu yang lalu juga sudah hal yang serupa saya lakukan. Kita mengkaji amar ma'ruf nahi munkar dari perspektif Ihya Ulumuddin. Nah, ini saya mencoba memperluas dengan menggunakan dua perspektif. Satu, perspektif akhlak dalam perspektif Hujjatul Islam, seorang imam yang terkenal, seorang ulama yang terkenal, Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Khususnya satu pembahasan, satu chapter yang disebut dengan kitab Riyadatun Nafas itu. Kitab Riyadah Nafas artinya olah diri itu. Kemudian yang kedua, kalau kita punya cukup waktu nanti akan kita lanjutkan dengan akhlak dalam perspektif Toha Abdurrahman atau kadang-kadang juga Abdurrahman Toha. Nah, ini dua perspektif yang saling melengkapi. Yang pertama, Abu Hamid Al-Ghazali, otoritas besar dalam Islam, mungkin bisa kita gunakan istilah the towering figure gitu. Atau raksasa keilmuan lah, giant gitu. Yang sangat berpengaruh dalam
dalam sejarah peradaban Islam, Ihya Ulumuddin. Nah, kalau saya boleh memberi karakter atau apa ya, memberi kira-kira kalau boleh mensifati pembahasan akhlak dalam kitab Ihya Ulumuddin ini bersifat mikro. Jadi micro etik kira-kira gitu. Nah, sementara pembahasan mengenai akhlak menurut Toha Abdurrahman itu lebih bersifat makro. Jadi ada istilah etik, makro etik. Nah, jadi dua pendekatan ini insya Allah akan saling melengkapi. Gitu. Imam Al-Ghazali kita semua sudah relatif familiar. Beliau hidup pada zaman dinasti Saljuk. Beliau berasal dari Persia. Persia itu hari ini terdiri dari banyak negara. Ada Iran, ada Afghanistan, mungkin juga sebagian orang di Irak. Nah, itu kawasan Persia. Nah, beliau wafat pada tahun 505 Hijriah, artinya 5 abad kelima, 500 tahun setelah Nabi Muhammad, itu setara atau sama dengan tahun 1111 Masehi. Jadi kalau hari ini sudah tahun 2020, ya sudah 1000 tahun yang lalu Imam Al-Ghazali wafat. Dan walaupun sudah 1000 tahun, bukunya hari ini masih dibaca orang gitu. Nah, itu kalau kita mau beramal jariah ya, kita dikenang orang terus, kita dibaca orang terus, itu berarti kita menjadi seorang intelektual seperti Imam Al-Ghazali. Nah, Toha Abdurrahman ini mungkin bagi sebagian besar kita ini tokoh yang relatif belum dikenal. Saya juga belum lama mengenal Toha Abdurrahman. Tahun lalu saya baru mulai membaca Toha Abdurrahman. Jadi beliau ini kira-kira bisa disebut sebagai filosof muslim lah. Dari asalnya Maroko. Jadi filosof muslim dari Maroko, ya usianya kira-kira 80 tahun kalau hari ini. Mungkin 70 tahun lebih, mendekati 80 tahun. Nah, beliau disebut sebagai filosoful akhlak, filosof etik gitu. Karyanya banyak sekali, terutama berkisar seputar kritik-kritik kepada peradaban Barat. Tinjauannya dari tinjauan etik gitu. Jadi proyek besar dari Toha Abdurrahman adalah etika. Semua karya-karyanya itu berpusat atau berkisar seputar etika atau seputar akhlak gitu. Nah, beliau banyak menulis buku kepada untuk mengkritik spirit atau mengkritik paradigma Barat mengenai etika. Ini bisa kita baca misalnya dari judul bukunya ini, Su'alul Akhlaq, problem akhlak. Musahamah, kontribusi ya, musahamah itu. Fin naqdil akhlaqi lil hadatsa al-gharbiyah. Kontribusi dalam kritik etika Barat, modernitas Barat. Jadi dia fokus kepada kritik kritik filosofis lah kepada satu ruang, dimensi waktu, dimensi tempat yang disebut dengan zaman modern. Nah, zaman modern itu zaman yang kata Toha Abdurrahman, zaman yang munfasil anil akhlak, yang terlepas dari akhlak itu. Nah, Toha Abdurrahman sekali lagi banyak bukunya. Ini yang relevan pada hari ini, Su'alul Akhlak. Toha Abdurrahman menjadi sangat populer di dunia akademia di Barat itu setelah seorang intelektual besar ya di dunia Barat, namanya Wa'il Bihalaq. Wa'il Halaq itu menulis tentang beliau gitu. Sebenarnya Toha Abdurrahman itu sudah sangat dikenal di dunia Muslim, terutama di Arab gitu. Tetapi karyanya masih cukup asing bagi pembaca di Amerika, di dunia akademia di Barat, dan mulai menjadi familiar, dikenal banyak orang setelah Wa'il Halaq
itu menulis tentang beliau. Nah, ini buku yang sangat menarik dan cukup influensial di dunia Islamic Studies. Judulnya Reforming Modernity, atau kalau dalam terjemahan bahasa Arab, Islahul Hadatsah, mereformasi atau meluruskan arah kiblat dari zaman modern, dari modernitas itu. Diterbitkan oleh Columbia University Press. Nah, dua buku ini menurut hemat saya dua buku yang sangat penting untuk bicara tentang etika. Yang kedua memang agak filosofis. Yang pertama itu pembahasannya sifatnya praktikal, gitu, tidak filosofis. Dan hemat saya kalau kita nyari bacaan yang penting, bacaan Islami gitu ya, yang menambah ilmu kita, bahkan menambah iman kita, menurut saya Ihya Ulumuddin ini bacaan yang baik dan perlu kita baca itu. Karena kalau kita baca kitab-kitab seperti ini, kita bukan hanya dapat kontennya, dapat pemikirannya, tapi juga kita artinya menyambungkan diri dengan pemikiran para ulama gitu. Nah, ittisoliyah atau ketersambungan ini sangat penting. Kita jadi paham, oh jadi begini yang dipikirkan, yang ditulis, yang menjadi diskurs, yang menjadi wacana umat Islam yang hidup, ulama muslim yang hidup 1000 tahun yang lalu. Dan Ihya Ulumuddin juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Hamzah Yusuf itu termasuk seorang Ghazalian, seorang pengikut Al-Ghazali, sangat terpengaruh dari Al-Ghazali, dan dia punya proyek penerjemahan Ihya Ulumuddin. Bahkan ada versi kitnya. Jadi message-nya Ihya Ulumuddin itu disederhanakan, kemudian disusun dalam redaksi yang bisa dipahami oleh anak kecil. Gitu. Bisa di-searching di Google atau bahkan bisa diperoleh dari Amazon. Terjemahan Ihya Ulumuddin untuk versi anak. Gitu. Oke, Ibu-ibu, Bapak yang muliakan Allah, cukup panjang ternyata mukadimah saya. Kita mulai dari Al-Ghazali. Terutama pembahasan mengenai dasar normatif, mengenai dalil-dalil, kira-kira begitu. Mengenai keutamaan husnul khulq wa mudhimmatu su'il khulq. Penjelasan mengenai keutamaan akhlak yang baik dan tercelanya akhlak yang buruk. Nah, pembahasannya cukup panjang. Saya cukupkan dengan satu halaman ini aja. Dari kitab Riyadhatun Nafas, dari chapter judulnya Riyadhatun Nafas. Dalil yang pertama mengenai akhlak yang baik, keutamaan akhlak yang baik itu diambil dari Al-Quran surat Al-Qalam ayat keempat. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi wa habibihi musniyan alaihi wa muzhiran ni'matihi ladaihi. Allah Ta'ala berfirman untuk nabinya, untuk kekasihnya, Nabi Muhammad SAW, memuji dirinya, memuji Nabi Muhammad, dan menunjukkan betapa besarnya nikmat Allah kepada Nabi Muhammad. Apa firman Allah? Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau sungguh memiliki akhlak yang agung. Gitu. Nah, apa maksud akhlak yang agung itu? Itu dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, hadis sahih, yang diriwayatkan oleh sahabiah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran secara keseluruhan. Ini luar biasa. Kalau orang ingin melihat bagaimana Al-Quran diimplementasikan atau ingin melihat Al-Quran yang hidup, itu berarti melihat kehidupan atau kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu seluruh aspek dari kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi teladan kita. Makanya dalam pengertian sunnah itu adalah
kullu ma sudira an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqriran au hamman. Jadi yang disebut dengan sunnah itu sesuatu yang teladan dari Rasulullah itu adalah apa saja yang keluar dari beliau, baik itu berupa ucapan, berupa perbuatan atau ketetapan. Maksudnya ketetapan di sini adalah perbuatan, ucapan dari sahabat Nabi. Nabi tahu tentang ucapan atau perbuatan itu dan Nabi menetapkannya. Nabi menjustifikasinya. Atau bahkan hamman. Itu artinya kehendak, cita-cita. Nah, ini jenis atau kategori keempat dari sunnah Rasulullah yang sedikit atau tidak banyak diungkap oleh kita semua. Contohnya juga cuma satu. Sunnah yang berupa keinginan atau berupa cita-cita tetapi belum sempat terlaksana atau belum sempat terrealisasi. Apa contohnya? Contohnya insya Allah akan segera kita hadapi, akan segera kita temui. Kita semua ada di bulan Muharram. Nah, bulan Muharram itu ada satu puasa sunnah yang disebut dengan sunnah hamiyah. Sunnah yang pernah dicita-citakan Rasulullah, tapi belum sempat terlaksana karena beliau sudah keburu meninggal. Puasa tanggal berapa itu? Puasa tanggal 9 Muharram. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan Siyam Yaumut Tasu'ah. Tasi'ah kan artinya 9, hari ke-9. Nah, puasa Tasu'ah itu disebut dengan puasa sunnah hamiyah. Karena Rasulullah pernah mencita-citakannya tapi belum sempat terlaksana. Nah, kita lanjutkan. Wa sa'ala rajul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an husnil khulqi. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, apa itu akhlak yang baik? Fatala qaulahu ta'ala. Kemudian Rasulullah melakukan tilawah, artinya membaca firman Allah, khudhil afwa, berikanlah maaf, wa'mur bil urfi, perintahkanlah kepada kebaikan, wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Bodoh di sini bukan orang yang tidak berpengetahuan gitu. Bodoh di sini artinya orang yang al-asi, orang-orang yang berbuat maksiat. Kemudian dalam kesempatan yang lain Rasulullah menjelaskan tentang akhlak yang mulia, huwa antasila man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamak. Nah, ini tentang kelapangan hati, tentang berjiwa besar. Berakhlak mulia itu salah satunya dimanifestasikan dari perbuatanmu menjalin silaturahmi, khususnya kepada orang yang telah memutus silaturahmi itu. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan kita, baik sengaja ataupun tidak sengaja, kita bersinggungan dengan orang lain. Ada orang lain yang tersinggung karena kita, atau bahkan kita tersinggung karena perilaku orang lain, lalu ya terputuslah tali silaturahmi. Dan it happens, itu terjadi. Kadang-kadang kita yang memutusnya atau kadang-kadang orang lain yang memutusnya. Nah, tapi Rasulullah mengingatkan sebenarnya lain itu tidak boleh lebih dari 3 hari. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan sesama saudara yang sama muslim lebih dari 3 hari. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, ini hadisnya sangat keras dan tegas. Itu. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Nah, akhlak yang baik itu dimanifestasikan oleh kesediaan kita menyambung lagi silaturahmi yang sempat terputus. Dan memberi sesuatu, menolong kepada orang yang selama ini tidak menolongmu gitu. Wa tu'ti man haramaka, atau orang yang selama ini bahkan berbuat jahat kepadamu gitu. Nah, jadi perbuatan
syar, perbuatan buruk itu dibalas dengan perbuatan baik. Wa ta'fu amman zalamak, dan memaafkan orang yang menzolimimu. Ini semua manifestasi dari akhlak yang mulia. Kemudian yang lain, innama bu'aitsu liutammima makarimal akhlak. Jadi misi paling utama dari Nabi Muhammad itu adalah menyempurnakan akhlak manusia. Nah, kenapa disebut paling utama? Karena ini yang paling pokok itu. Kalau kita lihat secara semantik, ini redaksi yang digunakan Rasulullah. Rasulullah menggunakan innama. Innama itu dalam bahasa Arab adatul hasri. Adatul hasri itu media untuk membatasi. Gitu. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin itu equal, sepadan dengan misalnya penggunaan kata just atau only. Nah, jadi artinya adalah lil hasri, untuk membatasi gitu. Nah, Rasulullah, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan keutamaan akhlak gitu. Jadi manusia itu pada prinsipnya sudah punya fitrah akhlak yang baik, tapi kadang-kadang akhlak yang baik itu mengalami penyimpangan. Oleh karena itu, fitrah manusia itu perlu disempurnakan oleh bimbingan wahyu. Nah, misi utama dari Rasulullah adalah meluruskan akhlak manusia. Jadi akidah itu betul Rasulullah meluruskan akidah kita, tetapi fungsi dari akidah itu adalah membentuk pribadi, membentuk akhlak, membentuk sifat kita. Karena akidah itu sesuatu yang ada dalam pikiran, ada di dalam diri manusia, sifatnya interiority, yang keluar, yang bersifatnya eksterior, yang manifest, itu adalah akhlak. Gitu. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana kriteria yang muslim yang baik, maka lihatlah apa yang keluar dari dirinya. Gitu. Nah, ini hadis yang selanjutnya yang juga sangat penting. Asqalu ma yudha'u fil mizan yaumal qiyamah taqwallah wa husnul khuluq. Jadi besok kiamat itu sesuatu yang paling berat timbangannya di sisi Allah itu ternyata bukan amal ibadah ritual kita yang kita lakukan sehari-hari. Ternyata amal yang paling asqal, yang paling berat, yang memberatkan timbangan itu justru adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Gitu. Nah, akhlak yang baik sekali lagi itu tercerminkan di dalam ucapan kita, dalam perilaku kita. Akhlak yang baik itu dimulai dari hati yang bersih, dimulai dari pikiran yang bersih, yang jernih, sehingga ketika keluar dalam bentuk verbal, dalam bentuk perilaku, dia menjadi sesuatu yang indah, menjadi sesuatu yang menarik gitu. Menjadi ibaratnya kalau kita ada sesuatu yang wangi, kira-kira gitu. Nah, akhlak yang baik itu manifest dalam hal seperti itu. Ini diantara dasar normatif, dalil-dalil mengenai keutamaan akhlak yang baik, dan menjelaskan tentang tercelanya akhlak yang buruk. Pembahasan sekali lagi masih cukup panjang mengenai ini. Bagi yang ingin mengenalnya secara lebih mendalam, kita persilahkan untuk langsung membaca kitabnya, kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, selanjutnya pembahasan mengenai hakikat akhlak yang baik. Apa sih akhlak yang baik itu? Bayan haqiqati husnil khulqi wasu'il khulqi. Kata Imam Al-Ghazali, i'lam, ketahuilah wahai pembaca gitu ya, para sidang pembaca, annan nasa qad takallamu fi haqiqati husnil khulqi wa annahu ma huwa wa ma ta'arradu li haqiqatihi wa innama ta'arradu
li thamaratihi tsumma lam yastau'ibu jami'a thamaratihi. Oh, berbicara tentang hakikat akhlak yang baik. Jadi sudah banyak untuk mendefinisikan akhlak yang baik itu apa sebelum dilakukan oleh Imam Al-Ghazali. Tapi sayang yang mereka lakukan itu bukan menjelaskan hakikat, bukan menjelaskan definisi. Yang mereka jelaskan itu adalah samarah. Samarah itu artinya buah. Yang mereka jelaskan itu adalah manifestasi. Dan ketika mereka menjelaskan buah dari akhlak, mereka juga nggak komprehensif. Lam yastau'ibu jami'a samaratihi. Mereka nggak menjelaskan semua buah-buah akhlak, tapi bal dzakara kulli wahidin min samarati, cuma menjelaskan satu persatu. Jadi pandangan penjelasan atau definisi sebelum Al-Ghazali itu sangat parsialistik, menjelaskan tentang buahnya pun tidak semuanya, hanya satu saja. Ibarat orang mau menjelaskan sebuah pohon, dia hanya menjelaskan satu buahnya itu aja, bukan semuanya. Wa ma kana hadiron fi dhihni. Yang dia jelaskan adalah apa yang teringat dalam pikirannya, gitu. Walam yusriful inayah ila dzikri haddihi wa haqiqati al-muhitah bi jami'i thamaratihi ala tafsil wal isti'am. Mereka tidak berupaya menjelaskan batasan-batasnya, hakikatnya. Jadi dalam bahasa filsafat itu nggak menjelaskan dimensi ontologi gitu ya. Maaf, ini istilah filsafat dari akhlak gitu. Alat tafsil wal isti'ab. Jadi tidak dijelaskan secara detail, isti'ab itu secara komprehensif. Contohnya ini ya, wadzalika kaqaulil Hasan. Ucapan seorang ulama namanya Al-Hasan. Mungkin Al-Hasan di sini yang dimaksudkan adalah Al-Hasan Al-Basri. Ulama yang hidup pada zaman dinasti Umayyah dan Muawiyah, mengalami periode transisi. Jadi hidup pada abad 1 dan abad kedua Hijriah. Kata Al-Hasan, husnul khulq bastul wajhi wa badlun nida wa kaful adha. Akhlak yang baik itu adalah bastul wajhi, muka yang berseri-seri. Dan akhlak yang baik adalah menjalin hubungan dan menghilangkan kesulitan orang lain. Nah, ini sebenarnya statement ini hanya menjelaskan salah satu manifestasi akhlak gitu. Kemudian waqala al-Wasiti, ada seorang ulama yang namanya al-Wasiti. Al-Wasiti itu artinya ulama yang berasal dari satu kota namanya Wasit. Wasit itu di Irak. Akhlak yang baik itu adalah alla yukhasim wala yukhassam min syiddati ma'rifatillah. Kita tidak mendebat orang lain dan juga tidak didebat orang lain. Jadi menghindarkan diri dari perdebatan-perdebatan yang tidak perlu. Karena kita sudah mendapatkan ma'rifatullah. Gitu. Kemudian waqala Syah Al-Karmani kaful adza wa ihtimalul mu'ni. Akhlak yang baik itu adalah menghilangkan kesulitan, menghilangkan obstacle dari orang lain dan menanggung beban. Itu. Ini Al-Wasiti lagi, waqala marotan irdaul khalqi fis sarra wad dharra, menyenangkan orang lain baik kita dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Itu. Abu Uthman mengatakan akhlak yang baik itu adalah ar-ridho anillah, ridho atau puas terhadap semua keputusan-keputusan Allah. Itu. Nah, ini kata Al-Ghazali, ini bukan akhlak yang baik, ini hanya buahnya. Jadi apa itu akhlak yang baik? Nah, ini dijelaskan di bagian selanjutnya. Fanaqul al-khulqu wal khalqu ibaratani musta'milatani ma'an. Jadi sebelum dijelaskan pengertian akhlak itu apa, Al-Ghazali menjelaskan akar katanya dulu. Menjelaskan dimensi etimologinya dulu. Kata-kata khulq itu
memiliki akar kata yang sama dengan khulq. Kalau khulq itu artinya sifat perangai manusia, kalau khulq itu artinya bentuk fisik manusia. Jadi makanya ada doa, Allahumma kama ahsanta kholqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah telah mempercantik, memperindah, membaguskan bentuk fisikku, maka ahsin khuluqi, maka percantiklah, maka perbaikilah akhlakku, maka perbaikilah perangaiku. Jadi ini dua hal yang terkait sebenarnya. Fisik manusia, kholq itu terkait dengan khulq, terkait dengan dimensi perangai manusia gitu. Nah, kata Al-Ghazali, kalau kholq, kalau fisik manusia itu melihat dengan basor, ini kalimatnya, wadzalika li'annal insan murakkabun min jasadin mudrikun bil basor. Manusia itu terdiri dari jasad, fisik, dia tahu, dia idrok gitu ya, mendapat pengetahuan, melihat dengan basor, dengan mata, basor. Tetapi kalau khulq, kalau perangai itu mengetahui, melihat, memahami hakikat bukan dengan mata, dengan sesuatu yang sifatnya fisikal, tapi dia melihat dengan basiroh, melihat dengan mata hati. Nah, jadi manusia itu sebenarnya diberi dua mata oleh Allah. Satu mata yang sifatnya fisik, yang kedua sifatnya hati gitu. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan basiroh gitu. Nah, jadi ini penjelasan Al-Ghazali tentang akar kata dari khulq, atau khulq itu bentuk singularnya, jamaknya adalah akhlak. Itu jamak taksir dalam bahasa Arab istilahnya. Nah, apa yang maksud dengan akhlak? Ini kata Al-Ghazali, fal khulqu ibaratun an hayatin fin nafsi rasikhoh. Arti akhlak itu menurut Al-Ghazali adalah sifat yang tertanam di dalam nafs, dalam diri manusia, rasikhoh, dan dia mengakar gitu, mengakar kuat. Jadi hay'ah, sifat itu adalah hay'ah. Perangai, sifat itu adalah kondisi di dalam diri manusia yang bersifat rasikhoh, rooted gitu, tertanam. Anha tasdur al-af'al bisuhulah wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa rawiyatin. Dari hay'ah itulah, dari perangai itulah lahirlah perilaku-perilaku manusia dengan sangat mudah, dengan suhulah, dengan gampang, tanpa perlu berpikir, tanpa perlu banyak pertimbangan. Jadi akhlak itu adalah kondisi hati manusia yang menyebabkan dia melakukan sesuatu secara spontan. Nggak perlu pakai mikir lama, apalagi sampai berhari-hari gitu. Wa in kana al hay'ah bihaisu tasduru anha al-af'al al-jamila al-mahmuda aqlan wa syar'an sumyatil kal hay'ah khulqan hasanan. Kalau kondisi hatinya itu baik, maka yang keluar adalah perilaku yang baik, yang sesuai dengan syarak, sesuai dengan tuntutan agama, sesuai dengan tuntutan akal. Kalau kondisi hatinya itu buruk, maka yang keluar adalah perilaku yang buruk gitu. Nah, ini catatan dari Al-Ghazali, wa innama qulna innaha hay'atun rasikhah li'anna may yasdur minhu budulul mal 'ala nudur li hajah 'aridah la yuqalu khulquhu as-sakha. Perlu ini kita kualifikasikan, kita sebut akhlak itu harus rasikhah, harus rooted, harus tertanam. Karena sesuatu yang dilakukan secara dilakukan berdasarkan kebutuhan, tidak berdasarkan perangai, maka itu bukan akhlak gitu. Contohnya begini, kata Al-Ghazali, orang yang buzlul mal, menginfakkan harta, ngasih orang gitu, bersedekah, mengeluarkan harta lah secara umum. Tapi karena ada kebutuhan,
karena ada kepentingan pragmatis gitu. Ada interest lah. Maka itu bukan disebut dengan perilaku as-sakho, bukan perilaku generous, bukan perilaku dermawan. Itu karena dia artinya memberi orang itu karena ada kepentingan. Malam yusbit dzalika fi nafsihi thubutu rusuh. Kalau tidak berasal dari dorongan dalam hati. Tuh. Nah, ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah, ini ada hal menarik yang bisa kita sebutkan sebagai contoh. Kalau kita ngikutin dunia sosial media ya, ada sekarang itu tontonan yang lagi viral, tontonan film indie, film dibuat oleh ya anak muda lah gitu, alumni UMY. Judulnya Tili. Nah, kira-kira sudah pernah nonton belum? Cari aja di YouTube film namanya Tili. Kalau yang Jogja kayak Pak Arif, Asma, mungkin perlu nonton ini karena ya semuanya 100% menggunakan aksen Jogja lah itu. Ceritanya sekelompok ibu-ibu naik truk gitu ya. Penuh itu bak truk itu oleh ibu-ibu yang ya berjilbab gitu, usia dari 30-an sampai mungkin 60-an lah itu. Tujuan mereka ke rumah sakit Nili Ibu Lurah. Saya lupa namanya Bu Lurah itu. Nah, di dalam truk itu terjadi pergunjingan. Terjadi obrolan ibu-ibu. Salah satunya berbicara tentang satu figur namanya Dian gitu. Nah, termasuk juga ada dialog di situ di mana pemeran di situ namanya Bu Tejo, ini tokoh antagonis lah, tapi sekarang jadi populer dia. Ini dia menunjuk dia mengeluarkan uang di depan orang banyak diberikan kepada sopir gitu. Gotrek atau siapa nama sopirnya itu. Ini pesan dari suaminya gitu. Ya intinya santunan lah kira-kira gitu. Tapi setelah dia ngasih itu ada embel-embelnya. Sesuk nek pilkada ojo lali nyoblos bojoku arep nyalon. Nah, itu. Nah, ini contoh real dari apa yang disebutkan Imam Al-Ghazali gitu. Jadi orang ngasih bukan berasal dari perangai, bukan berasal dari sifatnya, tapi ngasih karena ada kebutuhan, karena mau pilkada. Dan setelah itu dia iringi dengan kalimat yang nggak baik gitu, dengan black campaign. Wah kae lo, bulurah, wes tua, wes wayahe leren, wes urip dhewe ra duwe bojo, anak ya ora jelas gitu. Nah, jadi udah nyogok orang gitu ya kira-kira, ngasih orang, setelah itu black campaign lagi. Nah, ini salah satu contoh yang agak aktual lah gitu. Kalau yang nggak suka nonton nggak apa-apa, mungkin wasting time. Kalau saya cukup terhibur karena ya dialek Jogja gitu, di kampung Jogja juga syutingnya. Tapi ini contoh nyata. Dan dalam kehidupan sehari-hari itu banyak kita saksikan. Di Indonesia menjelang pilkada orang menggelontorkan ya uang, bantuan. Ya itu dilakukan oleh semua level. Di tingkat paling bawah tadi pemilihan lurah sampai pemilihan presiden. Kalau menjelang pilpres semua kira-kira program-program itu dibuka, PNS juga dibuka dan lain-lain lah. Ini banyak. Nah, sesuatu yang tidak berasal dari karakter, kata Imam Al-Ghazali itu bukan akhlak. Nah, kita lanjutkan. Akhlak yang buruk dapat dirubah. Jadi judulnya adalah Bayan Qabul Akhlak Litaghyir Bitariqatir Riyadhah. Penjelasan akhlak itu bisa dirubah dengan cara latihan yang keras gitu. I'lam anna ba'da man ghalabat al-batala alaihi istasqala al-mujahadah war riyadhah istighal bitazkiyatin nafas wa tahdhibil akhlaq. Ada sebagian orang yang berpandangan bahwa akhlak manusia itu fix, nggak bisa berubah. Dan dia ngerasa nggak perlu kita itu mujahadah bekerja keras untuk merubah akhlak kita. Nggak perlu tazkiyatun nafas, mensucikan diri kita. Itu.
Karena nggak akan berhasil kata dia. Makanya kalau orang tercipta dengan akhlak yang buruk, selamanya akhlak yang buruk gitu. Nah, ternyata kita baru tahu dari Al-Ghazali ada orang yang pandangannya agak deterministik kayak gini gitu. Ada orang yang pandangannya pesimistik mengenai mengenai akhlak gitu. Nah, itu orang seperti itu ternyata eksis hidup di zaman Al-Ghazali. Jadi mereka berdalil, berargumentasi wa istadalla fihi bi amroin. Dalil mereka anal khulq huwa suratul batin kama anal khalq huwa suratul zahir. Fal khilqa az-zahira la yaqdir ala taghyiriha fal qasir la yaqdir ayyaj'al nafsahu tawilan wala tawil yaqdir ayyaj'al nafsahu qasiran. Jadi tadi kan akhlak itu sama dengan khulq, dengan fisik gitu ya. Jadi ini dikiaskan dengan fisik manusia. Fisik manusia itu ya kayak gitu, nggak akan berubah. Kalau dia pendek, dia tidak akan bisa jadi tinggi. Kata kata orang ini yang berdebat dengan Al-Ghazali. Kalau dia tinggi, tidak bisa jadi pendek gitu. Nah, mungkin di zaman itu belum ada teknologi yang bisa merekayasa fisik manusia. Kalau orang yang hidup di zaman sekarang banyak rekayasa gitu. Ada operasi plastik, panjang hidung, ngilangin tembem pipi gitu. Nah, orang zaman dulu nggak kebayang bahwa fisik manusia itu bisa direkayasa, bahkan yang ada obat peninggi badan gitu, banyak iklan-iklannya. Jadi dia berargumen kalau fisik manusia tidak bisa dirubah, maka akhlak manusia juga tidak bisa dirubah. Ini yang kedua, kami sudah nyoba berkali-kali kata orang yang berdebat dengan Al-Ghazali ini. Tapi tidak ada hasilnya. Fastighalu bihi tadyi'u zaman bi ghairi faidah. Berusaha untuk merubah akhlak itu hanya wasting time. Tadyi'u zaman. Tidak ada faedahnya. Gitu. Nah, Farakul, ini jawaban Al-Ghazali kepada orang yang punya pandangan pesimistik kayak gitu. Lau kanat al-akhlaqu la tuqbal at-taghyir la batalat al-wasaya wal mawa'iz wa ta'dibat. Kalau akhlak itu nggak bisa dirubah, maka nggak akan ada gunanya kita melakukan memberi nasihat, ajaran Islam tentang amar ma'ruf nahi mungkar, ajaran Islam tentang meluruskan orang lain, memberi wasiat gitu. Kan Rasulullah SAW bersabda katanya, hassinu akhlaqakum. Rasulullah sendiri bilang, perbaikilah akhlakmu. Ketika Rasulullah bilang perbaikilah akhlakmu, berarti akhlak kita itu bisa diluruskan. Kalau kita buruk, bisa menjadi baik gitu. Wa kaifa yunkar hadza fi haqqil adami wa taghyiru khalqil bahimah mungkin. Bagaimana ini diingkari dari manusia, padahal ini mungkin terjadi pada binatang gitu. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa akhlak manusia itu fix, tidak bisa berubah, padahal binatang sendiri bisa dirubah gitu. Wa taghyiru khulqil bahimah mungkin. Gitu. Nah, contohnya misalnya al-bazi dari sebelum ini, al-bazi. Elang sendiri, elang itu kan bisa dilatih gitu. Kemudian al-kalb, anjing. Dia bisa dilatih. Walaupun contoh yang disebutkan Imam Al-Ghazali di sini cara makan anjing gitu. Cara makan yang bisa diberadabkan lah gitu. Nah, kalau kita yang tinggal di Amerika, kita melihat dengan lebih jelas bagaimana orang-orang barat itu berinteraksi dengan anjing dan menjadikan anjing itu ya teman sehari-hari gitu. Dan bisa melihat bagaimana anjing itu bisa dibentuk perilakunya. Bahkan ada sekolah khusus anjing gitu. Jadi untuk mengajarkan dia etika sebagai binatang, etika berperilaku dengan ownernya gitu. Nah, binatang aja bisa dibentuk gitu. Kenapa manusia pandangannya sangat pesimistik? Faros minal jamah ila salasa wal inqiyad. Kuda sendiri dari kuda liar, dari kuda yang beringas bisa dibentuk perilakunya. Manut dia sama pemiliknya. Gitu. Nah, jadi kalau orang belum sampai pada level akhlak yang baik, dia harus berkomitmen gitu. Sampai pesimistik bahwa hanya akan itu. Kemudian
Nah, bagaimana cara orang sampai pada akhlak yang baik? Menurut Al-Ghazali ada dua caranya. Akhlak yang baik itu lahir dari dua hal. Yang pertama bijudin ilahin wa kamalin fitriyin. Berasal dari fitrah. Orang yang sifat dasarnya itu udah lemah lembut, udah nggak kasar, sopan santun. Karena dia lahir dari kultur yang seperti itu. Keluarga yang juga halus, budaya sekitarnya juga halus, maka dia lahir sebagai pribadi yang seperti itu. Bahkan ada orang yang menurut Imam Al-Ghazali tidak perlu diajari etika lagi gitu. Ini Imam Al-Ghazali menyebut contoh Isa bin Maryam. Isa bin Maryam itu Nabi Isa itu akhlaknya baik gitu. Dia bahkan tidak bi ghairi ta'limin, tidak diajarkan lagi sudah begitu. Sudah muadab dia. Ada lagi contoh Yahya bin Zakaria. Nabi Zakaria. Wa kadza sairil anbiya salawatullahi alaihim ajmain. Dan semua nabi itu seperti itu. Fitrah para nabi itu adalah berakhlak yang baik. Satu fitrah. Yang kedua, akhlak yang baik itu bisa dibentuk dengan mujahadah wariyadoh. Dengan cara latihan. Dengan cara memaksa diri untuk melakukan hal-hal yang baik. Melakukan perbuatan yang baik yang berulang-ulang. Fi'lul ayyuwazifa ala af'al mutawadi'in mudah adidah. Membiasakan perbuatan yang baik itu mudah adidah berkali-kali dengan cara mujahid, betul-betul berjihad gitu. Makanya dalam sebuah hadis itu walaupun sebagian ulama mengatakan ini hadis yang dhaif, disebutkan bahwa jihad akbar itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Ini konteksnya Nabi pulang dari perang Badar, roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Apa jihad yang besar? Jihad membentuk perilaku kita. Itu. Nah, apa contohnya? Kata Al-Ghazali, kalau kita tahu bahwa kita ini orang yang agak kikir gitu, maka kita harus membiasakan diri untuk mengeluarkan harta bantu orang lain gitu. Ayyatakallafa ta'ato fi'lil jawad wa huwa budlul mal. Jadi biasakan uang dikeluarkan untuk bantu orang lain, dipaksa gitu. Sampai itu kemudian menjadi perbuatan yang keluar dari kita secara enteng, mudah gitu. Kita nggak merasa berat. Nah, ada di Indonesia itu saya pernah sama Ki Haji Zainuddin MZ ya. Kalau kita ikhlas mengeluarkan harta, itu maaf kata Zainuddin MZ, seperti kita ikhlas buang air gitu. Dia keluar cemplung gitu kan, kita nggak mikir apa yang kita keluarkan, bahkan nggak dihitung gitu. Nah, itu analogi yang dipakai oleh Zainuddin MZ. Tapi saya pikir itu sejalan dengan apa yang disebut oleh Al-Ghazali bahwa akhlak yang baik itu keluar dari nafas, keluar dari kita biyusrin wasuhulah, dengan mudah, dengan sangat gampang, min ghairi fikrin warawiyah, tanpa berpikir dan pertimbangan yang panjang gitu. Nah, itu dua hal bagaimana cara kita sampai kepada akhlak yang baik, atau bagaimana kita memiliki akhlak yang baik. Satu tadi memiliki fitrah, yang kedua tadi yang pertama lahir dengan fitrah, yang kedua dengan cara latihan yang keras. Give me 1 minute, saya perlu charger sebentar. Oke. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai amrodul qalb. Nah, ini betul-betul keistimewaan Al-Ghazali. Imam Ghazali itu tokoh Islam, ulama yang paling banyak berbicara tentang hati, tentang qalb gitu. Qalb itu menjadi media untuk mencari kebenaran gitu. Dan ini di zaman modern qalb itu seperti sudah
tidak berfungsi, sudah mengalami disfungsi. Karena manusia dipaksa berpikir hanya berdasarkan rasionalitas, gitu. Hanya berdasarkan logika semata. Padahal alat untuk mengetahui baik dan benar itu dalam Islam salah satunya adalah qalb, hati. Makanya dalam hadis Nabi ada hadis yang berbunyi istafti qalbak. Mintalah kepada dirimu. Kalau kamu ngerasa ini nggak nyaman, ngerasa membuat kamu merasa bersalah, berarti jangan lakukan itu. Gitu. Makanya qalb itu sumber pengetahuan dalam istilah filsafat begini. Saya menggunakan istilah ini supaya qalb atau hati manusia itu bagian dari psychoepistemology. Gitu. Jadi epistemologi yang berdasarkan psikologis, kira-kira gitu. Nah, yang sayang sekali menurut banyak sarjana modern, ini sudah hampir-hampir mengalami disfungsi karena cara berpikir manusia itu hanya berdasarkan alam indrawi, materi, dan melihat sesuatu hanya berdasarkan akal gitu. Qalb tidak banyak difungsikan. Nah, Al-Ghazali itu ulama yang banyak sekali menulis tentang qalb gitu. Itu tersebar di mana-mana dalam kitabnya, tapi dalam Ihya Ulumuddin ada satu bab yang membahas tentang hati. Judulnya Ajaibul Qalb, keajaiban hati. Itu. Ini juga sangat-sangat penting untuk kita baca. Mungkin suatu saat dalam kesempatan pengajian kita, mungkin suatu saat perlu juga kita bedah bagian penjelasan Al-Ghazali tentang Ajaibul Qalb itu. Nah, kata Al-Ghazali, bayan alamat amradil qulub wa alamat audiha ila sihah. Penjelasan tentang tanda-tanda bahwa hati manusia itu mengalami sakit dan penjelasan tentang tanda-tanda bahwa hati itu sudah sembuh gitu. I'lam anna kulla udwin min a'dha'il badan khuliqa li fi'lin khasin bihi. Ketahuilah wahai sidang pembaca bahwa setiap organ manusia itu diciptakan dengan tugas khusus. Li fi'lin khasin bihi. Dia punya fungsi khusus. Wa innama maraduhu ayyata'azzar alaihi fi'luhu alladhi khuliqa lahu hatta la yasdur minhu aslan aw yasdur minhu ma'a naw'in minal ittirab. Nah, organ manusia itu dikatakan sakit kalau dia tidak bisa melakukan tugasnya sebagaimana mestinya. Famaradul yad ay alahil batosh. Tangan sakit kalau tangan nggak bisa digerakkan gitu. Wa maradul ain ayat ta'adzar alaiha al-ibsar. Mata disebut sakit kalau tidak bisa difungsikan untuk melihat. Ya ta'adzar, sulit untuk melihat. Nah, hati juga ada penyakitnya gitu. Walaupun nggak bisa kita identifikasi, nggak bisa dilihat dengan teleskop, nggak bisa dikonsultasikan ke dokter juga, kata dokter sehat-sehat aja gitu. Tapi hati itu kan benda yang tidak indrawi, dia tidak fisikal gitu. Nah, walaupun tidak fisikal, dia ada sakitnya juga, ada penyakitnya juga hati itu. Apa penyakit hati? Wa kadzalika maradul qalb ay yata'azzar alaihi fi'luhu al-khass bihi alladhi khuliqa bihi. Sakit hati itu terjadi ketika hati tidak bisa melakukan tugas sebagaimana mestinya. Tugas yang karenanya lah ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tugas hati itu? Pertama, al-ilm, mendapatkan ilmu. Wal hikmah, mendapatkan hikmah atau memproduksi hikmah, menciptakan kebijaksanaan. Wal ma'rifah, tugasnya hati itu adalah ma'rifah, mengetahui tentang Allah. Wa hubbullah, dan mencintai Allah. Wa ibadatuhu, beribadah kepadanya. Wa talazzuz bidzikri, tugasnya hati adalah merasa nikmat, talazzuz, merasa ladid, merasa nikmat lah artinya. Bidzikrihi, dengan berzikir kepada Allah. Menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, hati merasa nikmat gitu. Wa itharu dzalika ala kulli syahwatin siwahu, dan menyingkirkan hal-hal yang bersifat syahwati untuk melakukan tugas. Nah, itu tugas-tugasnya hati. Satu, mencari ilmu, mencari hikmah atau memproduksi hikmah, mengetahui ma'rifatullah, mencintai Allah, beribadah kepadanya, merasa nikmat dengan berzikir, kemudian mengatasi atau
menyingkirkan syahwat itu. Nah, kalau hati manusia sudah nggak bisa melakukan fungsi-fungsi ini lagi, itulah tanda-tanda bahwa hati manusia itu sedang mengalami sakit. Itu. Kalau di Indonesia kan ada nyanyi yang populer tuh dari Agim, Jagalah Hati. Tapi Agim tidak menjelaskan ciri bahwa yang sakit itu seperti apa. Nah, kata Imam Al-Ghazali, ciri yang hati yang sakit itu adalah hati yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian dia lanjutkan, ciri kolbu yang sakit adalah mencintai sesuatu lebih dari mencintai Allah. Saya pilihkan kalimatnya. Wa alamatul ma'rifah al-muhibbah faman arafa Allah ta'ala ahabbahu wa alamatul muhabbah alla yu'thir alaihi dunya wala ghairuha minal mahbubat. Jadi ciri bahwa hati manusia itu berfungsi dengan baik, di dalam dirinya, di dalam hatinya ada mahabbatullah, ada cinta kepada Allah gitu. Dan cinta kepada Allah itu ditunjukkan dengan cara tidak mencintai hal-hal selain Allah. Allah yu'athir alaihi dunia. Dia tidak mendahulukan dunia di atas Allah Subhanahu wa taala. Wala ghairiha minal mahbubat. Dia tidak mendahulukan hal-hal yang lain. Gitu. Makanya dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 24 Allah mengatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum." Katakanlah, apakah orang tuamu, bapak ibumu, apakah anak-anakmu, apakah saudara-saudaramu, apakah pasangan hidupmu itu lebih berharga, lebih kamu cintai dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Al-Ghazali, kalau manusia sudah lebih mendahulukan yang lain, mencintai yang lain daripada Allah, berarti itu tanda bahwa hatinya sedang sakit. Itu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mungkin terakhir ya, karena biar kita ada dialog aja, ditambahkan oleh yang lain. Cara manusia mengetahui aibnya sendiri. Bayan at-tariq alladhi ya'rifu bihil insan uyuba nafsihi. Ketahuilah bahwa Allah bisa membukakan bagi manusia aib dirinya sendiri. Dan kata Nabi, tuba liman syaghalahu aibuhu. Sungguh beruntunglah orang yang sibuk untuk melihat aibnya sendiri. Untuk mengidentifikasi aibnya apa, kekurangannya apa. Nah, kata Imam Al-Ghazali, ada 4 cara di mana kita bisa mengidentifikasi kelemahan kita itu apa. Itu. Yang pertama adalah ayyajlis baina yaday syekh basir bi'uyubin nafs mutli'un ala khafayal afat. Dia duduk atau kira-kira berguru kepada seorang syekh, seorang sufi lah, seorang yang perilakunya betul-betul menjadi teladan. Istilah sufi mungkin istilah yang debatable, tapi yang diinginkan Al-Ghazali adalah kita itu punya role model, punya teladan, yang kita anggap bahwa perilakunya itu menjadi contoh bagi kita. Duduk dekat dia, belajar dari dia, dan dia bisa melihat sesuatu yang tersembunyi, melihat perilaku kita. Nanti kalau dalam dunia tasawuf kan itu hierarki antara syekh dengan murid itu. Nanti syekh yang mengarahkan kita, membimbing kita berzikir gitu. Di dalam thariqahnya dia, dalam forum halakohnya dia. Gitu. Yang kedua, cara mengetahui adalah ayat lub sadiqan sudukon basiran mutadayyinan. Mencari teman yang jujur, yang teman kita ini seorang yang agamis, yang basiroh tadi, yang punya mata batin gitu. Yang kalau bergaul dengan kita bersedia meluruskan kita. Gitu. Jadi kalau kita keliru, dia mengingatkan, dia meluruskan. Yang ketiga, ayyastafida ma'rifah uyuba nafsihi min alsinati a'daihi fa inna aina sukhti tubdil masawi. Nah, ini menarik nih. Cara kita mengetahui aib kita adalah dengan mendengar penilaian orang yang tidak suka pada kita. Atau bahkan Al-Ghazali menggunakan istilah
a'da min lisani a'da, dari lisan musuh kita. Kenapa? Karena kata Al-Ghazali, orang yang nggak suka, yang keluar itu pasti yang buruk-buruk aja. Gitu. Itu mahfuzat, itu istilah populer ya. Ainus sukhti tubdil masawi. Kalau kita nggak suka kepada seseorang, apapun yang dia lakukan itu buruk semua. Gitu. Sama seperti kalau kita suka kepada seorang, yang keluar dari dia itu pasti benar itu. Nah, itu orang yang fanatik tuh kayak gitu. Nah, kita bisa mengambil persepsi musuh kita, orang yang nggak suka kepada kita, lalu kita koreksi diri kita. Dan itu lebih baik katanya daripada kita berteman dengan orang yang sukanya berbasa-basi, sukanya nggak mau berbicara tentang kita apa adanya. Jadi kalau ngomong itu hanya yang baik-baik aja. Ada istilah ABS, asal Bapak senang gitu. Dia nggak pernah ngasih tahu kelemahan kita gitu. Nah, yang keempat yang juga tidak kalah pentingnya, ayyukhalitan nas fakullu ma ra'ahu madmuman fi ma bainal khalqi fayutalibu nafsahu bihi wa yunsibuha ilayya. Dengan berkaca dari aib orang lain, bergaul dengan orang lain, lalu melihat ada perilaku tercela dari orang lain. Nah, perilaku tercela itu dia ambil dan dia identifikasi dalam dirinya sendiri. Fal yutalib nafsahu bihi wa yunsibuha ilaihi. Bahkan itu dinisbahkan kepada dirinya. Anggap itu ada juga dalam dirinya. Itu. Fa innal mu'min mir'atul mu'min. Karena seorang mukmin itu adalah mir'ah, adalah kaca bagi mukmin yang lain. Kita tuh menjadi cermin bagi orang lain. Kalau ada orang berbuat jahat, oh, dia melakukan perbuatan ini, itu juga ada dalam diri saya. Itu. Fayaro min uyubi ghairihi uyuba nafsi, dan dengan melihat aib orang lain, dia melihat aib dalam dirinya sendiri. Karena attiba mutaqaribah fi ittiba'il hawa. Karena sebenarnya tabiat manusia itu sama, mirip-mirip, sama-sama menyukai hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu gitu. Kalau dia melakukan itu juga potensial terjadi pada saya, atau bahkan saya pernah melakukannya gitu, atau sekarang sedang saya lakukan gitu. Jadi tidak ada masalah, tidak ada salahnya kita belajar dari kesalahan orang lain untuk mengidentifikasi kesalahan kita. Nah, ibu-ibu, Bapak Ibu dimuliakan Allah, ternyata kita tidak bisa menyentuh yang terakhir ini, tapi PowerPoint-nya nanti akan saya send, saya akan kirim ke WhatsApp group PCM supaya bisa dibaca sisanya, dan mungkin juga biar diistifadai oleh teman-teman yang tidak sempat ikut pengajian online ini. Terima kasih. Mungkin begitu pengantar saya. Karena tidak ada moderator tadi ya. Ya mungkin silahkan langsung aja. Itu Mas Rafiq ada satu pertanyaan terlebih dahulu dari Facebook. Sudah saya taruh di chatting. Mungkin bisa langsung dijawab saja. Oke, saya baca ya. Pertanyaan dari Facebook, mohon izin bertanya karena tidak bisa ikut Zoom dan sulit masuknya. Bentar dulu, apa ini? Dalam epistemologi Islam dikenal dengan istilah epistemologi burhani, bayani, dan irfani. Dalam beberapa pendapat sarjana Islam yang saya baca yang membedakan Islam dengan epistemologi epistemologi Barat modern, misalnya dari sisi epistemologi irfaninya. Bagaimana posisi Muhammadiyah terhadap epistemologi irfani ini? Karena epistemologi ini lebih banyak dibahas dalam konteks akhlak bahkan tasawuf. Al-Ghazali sendiri misalnya dalam Miskatul Anwar terlihat secara filosofis membahas epistemologi ini. Mengenai ain mata hati misalnya, yang menurut Al-Ghazali mata hati ini bisa melebihi mata yang melihat secara empiris. Karena jika hanya mata empiris saja, bagaimana dengan orang yang buta? Sisi irfani dielaborasi sedemikian dalam bahkan di beberapa bagian membenarkan para sufi-sufi besar dengan kalimat ekstasenya. Mohon maaf jika kurang berkenan, dan syukron sebelumnya atas jawabannya. Pertanyaan dari Leksi Zulkarnain Hikmah. Masya Allah, pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi
tadi saya sempat menyebut tentang al-qalb gitu ya, yang dalam filsafat barat atau dalam istilah filsafat disebut dengan psychoepistemology gitu. Salah satu sumber pengetahuan juga. Dan itu sumber pengetahuan yang valid sebenarnya. Karena dalam sejarah peradaban Islam pramodern itu rooted, dia mengakar gitu. Baru kehilangan relevansinya setelah kita mengenal periode the Enlightenment, periode pencerahan, mengenal filsafat rasional yang mengesampingkan peranan qalb, peranan hati. Nah, bagaimana posisi Muhammadiyah? Di beberapa pertemuan sebelumnya pernah kita bahas bahwa Muhammadiyah mengakomodir bahkan memasukkan epistemologi Bayani, Burhani, Irfani dalam manhaj tarjih, dalam manhaj pemikiran Islam gitu. Jadi disebutkan dalam PHIWM bagian pendahuluan kriteria Muslim yang baik itu adalah yang cara berpikirnya satu bayan. Bayan itu artinya scripture based epistemologi, berpikirnya selalu berdasarkan nas, berdasarkan teks gitu ya. Kemudian burhan, cara berpikirnya juga bersifat empirik, rasional, dan irfan, bersifat intuitif. Nah, ini sekali lagi pernah kita bahas istilah yang dimunculkan oleh seorang pemikir modern dari Maroko juga, Abid Al-Jabiri. Hanya Abid Al-Jabiri melakukan hierarkisasi, melakukan stratifikasi. Epistemologi paling tertinggi kata Abid Al-Jabiri adalah Al-Burhan. Jadi cara mengetahui paling valid menurut Abid Al-Jabiri adalah cara berpikir demonstratif, empiris ala filosof Yunani gitu ya. Dan dia mengidentifikasi beberapa pemikir Muslim lah yang kecenderungan berpikir burhaninya lebih tinggi, misalnya Ibnu Rushd gitu, Ibnu Hazm, Asy-Syatibi gitu. Kemudian level kedua ada Bayani, dan Abid Al-Jabiri kurang mengapresiasi, bahkan denigrate lah kira-kira, dismiss epistemologi Irfani, karena menurut dia Irfani atau tasawuf itu menjadi biang kerok the decline of Islamic civilization. Nah, ini cara pandang yang keliru, cara pandang yang barat sentris gitu. Dia memproyeksikan, kira-kira gitu, memproyeksikan realita hari ini saat dia membaca sejarah gitu. Dia akan melihat bahwa hari ini yang menjadi peradaban unggul itu barat, maka filsafat Helenistik, filsafat barat itu diletakkan dalam hierarki yang tertinggi gitu, dibandingkan dengan epistemologi yang lain. Makanya kalau kita baca bukunya Al-Jabiri misalnya An-Naqd Al-Akhlaqi As-Siyasi gitu ya, kritik nalar etis Islam gitu, kira-kira terjemahannya gitu. Yang dia sebut dengan etis itu, etika itu adalah nalar etika Yunani gitu. Makanya orang seperti Toha Abdurrahman yang tadi mestinya kita bahas itu mengkritik Al-Jabiri karena kriteria kebenarannya itu adalah kriteria yang di-set up oleh epistemologi barat gitu. Dan itu sebenarnya tidak Islami. Nah, kembali ke Muhammadiyah tadi itu, Muhammadiyah meletakkan manhaj Bayani, Burhani, dan Irfani secara takamul, saling melengkapi dia. Tidak hierarkisasi, tidak dengan cut and slice, tidak dengan potong dan ambil salah satu gitu. Jadi tidak dengan tebang pilih, kira-kira begitulah gitu. Nah, mungkin begitu jawaban dari saya untuk Pak atau Mas atau Leksi ya. Leksi itu Mas, bukan Mbak. Mas Leksi Zulkarnain Hikmah. Terima kasih atas pertanyaannya menarik. Mas Rofik, Ustadz Rofik, saya ada satu pertanyaan. Tadi itu kalau akhlak itu kan rutin, benar-benar tertanam di dalam jiwa. Kemudian sebenarnya
pembedanya. Halo? Terus Pak, saya cuma minum Pak. Oh ya, oke. Akhlak dengan apa itu budi pekerti, ataupun kan di sini kebiasaan dari misalnya seperti kemarin saya sedang di customer dengan teman kantor, dia bilang ke saya misalnya, Edif kita tunggu dulu supaya kita sopan, kita minta izin ke mereka. Itu sebenarnya kan juga budi pekerti, juga akhlak. Nah, sebenarnya yang membedakan antara akhlak Islam dengan adat ataupun pengertian kebiasaan yang sopan, yang baik itu apa sebenarnya? Ya, ini pertanyaan yang menarik. Mungkin kita bisa menghubungkannya dengan satu konsep yang kita sempat sebut berapa kali dan pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ada konsep yang disebut dengan fitrah. Fitrah itu artinya innate inclination gitu. Kecenderungan yang melekat di dalam diri manusia yang bersifat primordial gitu. Nah, fitrah itu bisa berupa kecenderungan kita mengenal Tuhan, kecenderungan kita bertuhan, bahwa manusia itu prinsipnya mengakui bahwa Allah itu ada. Kalau kemudian dia menjadi ateis, agnostik, itu berarti dia sudah menutup fitrah itu, gitu. Sudah menghapus fitrah itu, atau fitrahnya corrupted, gitu ya. Nah, selain fitrah mengenal Allah, ada juga fitrah mengenal nilai-nilai dasar, gitu. Misalnya nilai-nilai justice, nilai-nilai adil. Seperti apa keadilannya memang ada perdebatan, tapi naluri manusia itu tahu bahwa ada sesuatu yang disebut dengan adil gitu. Nilai-nilai jujur, nilai-nilai rahmah, itu nilai-nilai yang bersifat fitrah. Makanya ada hal-hal yang bersifat universal dalam etik itu. Membunuh itu bagi sistem nilai manapun, bagi peradaban manapun, perbuatan yang tercela, bertentangan dengan etika. Makanya dalam semua unit peradaban manapun, di negara manapun, membunuh tanpa bighairil haq, ya, bukan dengan cara yang benar, bukan oleh penegak hukum, misalnya, itu suatu tindakan kriminal itu. Makanya terlepas dari banyak hal perbedaan kita dengan kebudayaan di Barat, tetapi ada hal-hal yang kita sharing gitu. Kita sama gitu. Makanya apa yang disebut dalam apa yang diredaksikan dalam konstitusi Amerika, ada hal-hal yang bersifat universal gitu. Yang kita walaupun Muslim, kita juga bisa embrace itu gitu. Itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam gitu, karena ada hal-hal yang tidak bertentangan dengan itu gitu. Mungkin begitu Pak, jawaban saya. Silahkan kalau Pak Arif ada komentar, ingin menyempurnakan, atau yang lain juga silahkan. Ya, terima kasih. Mas Rofi. Ya, silahkan lanjutkan. Mas Imam nih, silahkan monggo Mas Imam. Ya, makasih Dr. Raufik Muzakir. Belum dokter. Saya dokter, padahal saya belum dokter. Jadi kan tadi dijelaskan kalau menurut konsep dari Al-Ghazali, akhlak itu merupakan kondisi hati yang mendorong melakukan perbuatan secara spontan, kurang lebih begitu ya. Jadi secara spontan. Jadi kemudian apa yang kemudian kita pahami akhlak selama ini, menurut Al-Ghazali itu bukan akhlak, tapi lebih manifestasi dari akhlak itu. Jadi misalnya perilaku jujur, taruhlah begitu, atau perilaku menghormati dan lain sebagainya, itu bukan akhlak tapi manifestasi akhlak, karena akhlak itu tadi kondisi hati. Kalau begitu akhlak itu bersemayamnya itu di mana itu ya? Apa posisi akhlak itu? Apa dia ada di hati? Tadi juga ada istilah nafas. Nah, ini saya kadang-kadang juga sering
kebolak-balik. Karena manusia itu kan ada 3 unsur nih yang saya pahami, mungkin nanti bisa dikoreksi. Yang pertama adalah unsur jasadi, badan kita, kemudian unsur ruh. Nah, ini ada unsur ketiga yang saya masih agak bingung meletakkannya juga di mana, yaitu nafas. Nah, nafas ini kan yang banyak mempengaruhi akhlak kita itu. Nah, kemudian kalau kita bagi lagi, kita akan mengenal ada nafsu lawamah gitu. Nah, kemudian juga ada nafs mutmainnah seperti. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu kan ada ayatnya itu kalau nggak salah yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, itu yang diseru oleh Allah, kembalilah kepadaku, itu jasad, ruh, atau apa? Nah, kemudian juga ini terkait nanti dengan bersemayamnya akhlak, apakah di nafs, apakah di ruh, ataukah di jasadnya. Kalau tadi yang dikritik oleh Al-Ghazali, berarti perilaku yang bersifat jazadi itu sebenarnya bukan akhlak. Itu kan manifestasi atau buah dari akhlak. Nah, dengan demikian berarti selain jazadi ada 2 cuman kemungkinan. Kalau nggak ruh, berarti nafs. Nah, ada istilah lain lagi yaitu qalb, yang tadi Mas Taufik juga diskusikan. Nah, ini relasi qalb, hati, yang sering disalahpahami diterjemahkan itu jantung, bukan hati yang yang kita pahami selama ini itu. Karena banyak kali penerjemahannya juga sering keliru ya soal qalb ini di Indonesia itu. Nah, relasi qalb kemudian nafas itu seperti apa? Mungkin agak-agak pertanyaan klise ya, tapi memang saya butuh clear istilah-istilah ini biar nggak saling memahaminya lebih jelas posisinya masing-masing. Mungkin itu saja Mas Raufik diskusi saya. Ya, terima kasih Mas Imam. Mas Imam ini kalau mengajukan pertanyaan selalu pertanyaan yang sulit untuk dijawab, Mas Imam. Pertama mengenai lokus dari akhlak, gitu ya. Mungkin diskusi mengenai perbedaan antara nafs dan ruh, kemudian jasad, kemudian qalb, itu kita perlu pembahasan terpisah, dan saya perlu membaca lebih jauh kitab Ihya Ulumuddin, karena yang hari ini baru saya persiapkan adalah baru kitab Riyadhutun Nafas. Nanti dia punya banyak pembahasan yang lain, termasuk juga mengenai trilogi yang disebut oleh Mas Imam tadi itu. Tetapi saya ingin menjawabnya gini, di mana lokus akhlak? Lokus akhlak itu kalau kita mengacu kepada hadis Nabi, itu ada pada al-qalb, pada hati manusia gitu. Makanya tadi Al-Ghazali mengatakan bahwa perbuatan yang lahir dari jawarih, dari organ tubuh manusia, itu hanya manifestasi, tapi yang sebenarnya adalah ada pada hati manusia gitu. Dalam hadis Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna itu diulang 3 kali kan, untuk afirmasi dan penekanan. At-taqwa hahuna. Takwa itu bukan dari maskal, bukan dari mazhar, bukan dari bentuk fisik, bukan dari penampilan, tetapi dari hati gitu. Ada orang yang berpenampilan kelihatan baik, tapi hatinya nggak baik gitu. Penampilan bisa dibuat-buat, penampilan bisa direkayasa, tapi nggak dengan hati gitu. Karena hati itu menjadi state of mind, menjadi tabiat gitu. Itu yang membentuk kita. Ada orang atau tidak ada orang, kita sendirian atau bersama orang lain, kalau hati kita baik, maka akhlak kita baik gitu. Nah, itu mungkin jawaban sederhana saya di mana lokus dari akhlak gitu. Nah, kadang-kadang di
di zaman sekarang perdebatannya orang mengenai cara berpenampilan gitu. Ada sebagian orang yang merasa bahwa penampilan Islami itu identik dengan cara berpenampil. Maksud saya, ada sebagian orang yang berpendapat bahwa akhlak yang Islami itu identik dengan penampilan tertentu gitu. Maaf ya, ada sebagian orang yang berpendapat bahwa celana harus dipotong di atas mata kaki karena ada hadisnya gitu. Nah, kalau kita kembali kepada hadis Nabi tadi itu, jawabannya adalah at-taqwa hauna. Takwa itu nggak bisa dilihat dengan seberapa pendek celanamu, gitu, seberapa cingkrang celanamu, atau nggak bisa dilihat juga dengan semata-mata ya, seberapa panjang jilbabmu, gitu. Itu bukan tolak ukur, karena tolak ukur itu ada pada hati manusia, gitu. Dalam istilah teori sosial modern gitu ya, Mas Imam mungkin akrab dengan istilah ini. Ada istilah technology of the self. Dalam Islam itu maka yang direkayasa adalah self, diri, qalb gitu. Karena yang menjadi lokus dari akhlak perilaku manusia itu adalah self, diri manusia, hati manusia gitu. Nah, itu istilah yang digunakan oleh Michel Foucault gitu. Mungkin istilah tepatnya dari technology of the self itu adalah riyadatun nafas. Ini dikontraskan oleh tokoh seperti W.L.B. Halak dengan technology of the body gitu. Peradaban modern barat itu tidak lagi mementingkan hati, tidak mementingkan qalb, tapi lebih mementingkan pada body gitu. Makanya body itu controllable gitu. Direkayasa dengan sedemikian rupa. Dan apa-apa sekarang identik dengan pleasure, dengan kesenangan yang bersifat fisik, yang bersifat bodily gitu. Nah, itu yang membedakan antara kriteria moral yang baik dalam Islam dengan di barat. Kalau Islam itu ada istilah technology of the self, riyadatun nafas. Di barat itu technology of the body. Jadi badan manusia direkayasa dan menjadi lokus dari segala sesuatu. Itu. Kira-kira begitu. Mungkin tidak sepenuhnya menjawab dari apa yang disampaikan oleh Mas Imam, tapi kita perlu diskusi lebih lanjut, memang lebih intens mengenai hal-hal ini. Banyak hal yang perlu kita pelajari dan kita ungkap dari kitab Ihya Ulumuddin ini. Silahkan kalau yang lain ada yang ingin menambahkan. Mas Rofik bisa tanya. Ya, silakan Asma. Oh, ya. Bukan hanya tanya loh. Ini tidak terbatas pada tanya, boleh menambahkan, boleh mengkoreksi, boleh mengkritik. Oh, iya. Silakan. Saya kemarin juga nggak ikut yang pengajian minggu lalu, mungkin aja ini dibahas. Mohon maaf sebelumnya. Saya cuma ingat kemarin saat Mas Rofik itu mengisi pengajian di komunitas kita di Arizona, kemarin kan sempat menyinggung bahwa sebenarnya akhlak dan akidah itu embedded, melekat ya. Kalau misalnya akidahnya bagus, seharusnya itu akhlaknya itu juga memang idealnya itu juga menunjukkan akhlak yang mulia. Akan tetapi secara praktek itu kayaknya itu ada begitu banyak anomali. Saya bekerja di birokrasi, pernah ada suatu bupati itu yang memang secara penampilan yang tadi sudah pernah dibilang itu penampilan religiosity, habis itu ada surat edaran sholat duha bareng, harus sholat duha, habis itu juga ada sholat berjamaah saat luhur, ternyata ujung-ujungnya terkena kasus korupsi. Begitu juga misalnya itu saya melihat misalnya dari sisi di institusi saya sendiri, misalnya itu ada pejabat yang secara penampilan itu religiosity-nya bagus, akan tetapi dari spiritualismenya ternyata waktu kunjungan dinas di suatu daerah minta hiburan yang aneh-aneh. Misalnya seperti itulah, antara ketimpangan antara akhlak dan akidah. Nah, menurut dari mungkin aja Muslim scholar sendiri seperti yang tadi dijelaskan Al-Ghazali atau apa, bagaimana sih letaknya akhlak dan akidah? Apakah
misalnya dari sisi praktikal itu sendiri, saat memilih jodoh, kita dihadapkan oleh misalnya yang kelihatannya itu secara Islami penampilannya bagus sekali, lalu ternyata dihadapkan lagi yang mungkin saja pilihan lain yang di sunahnya itu juga tadarusnya belum terlalu sering, sunahnya juga belum sering misalnya kayak gitu, tetapi sepertinya itu kalau dilihat itu akhlaknya itu lebih bagus. Nah, ini dari Al-Ghazali sendiri menempatkan akhlak dan akidah itu posisinya itu mungkin aja lebih tinggi yang mana sih kayak gitu. Makasih Mas Rafiq. Aku kira-kira ini make sense nggak pertanyaanku? Maaf, mungkin rambling. Yes. Ya. Makasih banyak Asma. Pertanyaannya seperti biasa, kalau Asma nanya itu banyak borongan. Tapi menarik, nanti kalau saya nggak lengkap gitu ya, silakan yang lain menyempurnakan. Waktu kita mengkaji tentang akhlak, kita waktu itu mengutip firman Allah, surat Ibrahim ayat ke-24. Saya bacakan ulang ya. A'udzubillah, tentang akidah maksud saya, hubungan antara akidah, akhlak, dan dimensi-dimensi lainnya dalam ajaran Islam. Surat Ibrahim sekali lagi ayat 24, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa far'uha fis sama. Ayat selanjutnya ke-25, tu'ti ukulaha kullahinim bi'izni rabbiha wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Artinya, apakah kamu, wahai Muhammad, tidak melihat bagaimana Allah telah membuat sebuah perumpamaan. Kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Asluha sabitun, akarnya itu kuat, sabit, mantap, wa far'uha fis sama, dan cabangnya, rantingnya itu menjulang ke atas, ke langit gitu. Nah, sebagian ulama menggunakan ayat ini untuk memahami relasi atau hubungan antara ajaran Islam mengenai akidah, memahami hubungan akidah dengan akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Jadi kalau kita lihat, kalau kita buat diagram gitu ya, yang paling bawah menjadi fondasi dasar bagi semua itu adalah akidah. Jadi asluha sabitun, akarnya itu sabit. Nah, yang disebut dengan akar di sini adalah akidah. Keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid yang murni. Itu akan melahirkan apa? Akan melahirkan ibadah. Ibadah yang baik, yang rutin, dan selain ibadah, manifestasi yang paling penting, kata Nabi tadi, asqal fil mizan, paling berat besok di hari kiamat itu adalah akhlak. Jadi muara itu artinya awal dari segala sesuatu itu adalah akidah, dan manifestasi paling akhirnya adalah akhlak yang baik gitu. Makanya ini nggak bisa dipisah-pisahkan itu. Nah, kecenderungan kita umat Islam ini otokritik untuk kita semua, cenderung memahami bahwa Islam itu hanya dimensi ibadah gitu. Kita semangat itu kalau tiap haji, kalau tiap tahun umroh gitu, haji berkali-kali, kalau bulan Ramadan puasa. Tapi ya di luar itu kita nggak peduli gitu. Kita membelakangi, kita mengkhianati komitmen kita kepada ajaran Islam, mengkhianati akidah misalnya. Nah, muncullah fenomena yang disebut oleh Asma tadi. By the way, teman kita Asma itu bekerja di sebuah institusi di pemerintahan yang sekarang sedang dapat tugas di Arizona. Asma sedang beasiswa S2 dari Fulbright. Jadi dia menyaksikan fenomena di mana pejabat bisa dengan mudah disogok gitu. Bahkan itu membuat Asma sendiri cenderung dilema karena dia berada di bawah posisi di posisi tertentu yang tidak mengambil kebijakan. Dia terikat dengan kebijakan-kebijakan atasnya gitu. Nah, orang-orang seperti ini ya itu orang yang tadi memahami Islam hanya dari dimensi ritual itu. Tidak menunjukkan bahwa Islam itu sempurna, terikat satu sama lain itu.
dia melakukan ibadah tetapi juga korupsi, tapi nerima amplop-amplop. Nah, itu pada dasarnya berarti dimensi fondasi tadi nggak sempurna. Dimensi akidahnya nggak sempurna. Nah, oleh karena itu kalau kita hubungkan dengan Toha Abdurrahman, dia mengkritik satu i'tiqadat syai'ah dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita buka bukunya soal akhlak tadi, problem akhlak, itu ada satu chapter, satu bagian naqdu i'tiqadat syai'ah bisadadid wal akhlak. Mengkritik keyakinan-keyakinan yang umum tersebar mengenai hubungan antara agama dan akhlak. Yang pertama yang dia kritik itu adalah al-aslu fiddin huwa hifzus sya'air az-zahirah. Yang pokok dalam agama itu hanya menjaga dimensi-dimensi ritual aja. Gitu. Hanya kita puasa pada bulan Ramadan, kita naik haji, and that's it. Wabas dalam bahasa Sir misalnya. Nah, itu satu pandangan yang keliru karena sekali lagi akhlak itu adalah manifestasi paling akhir yang mestinya keluar dari dalam diri manusia. Dan tadi Nabi menyebutnya athqal fil mizan. Yang paling berat di sisi Allah itu adalah akhlak yang baik. Gitu. Nah, mengenai kriteria memilih jodoh, ya mungkin begini. Saya nggak bisa menjawab teknisnya dan saya juga nggak begitu ahli dalam bidang ini. Tapi tadi kita mengenal satu istilah yang digunakan oleh Al-Ghazali itu mata batin. Ada istilah mata fisik itu disebut dengan basor, ada istilah mata batin basiroh. Nah, qalb hati manusia itu melihat dengan basiroh, dengan mata batin. Mungkin yang perlu dilihat oleh Asma atau yang lain atau siapapun yang berhadapan dengan dilema ini, ya melihat dengan mata batin gitu. Jadi tidak not being deceived, tidak tertipu hanya dengan mazhar, dengan penampilan fisik, dengan apa yang terlihat secara kasat mata gitu. Nah, untuk mengetahui akhlak orang itu baik bagaimana, ya dengan bertanya kepada orang di sekitarnya, dengan memperhatikan, dengan melihat apa yang keluar dari mulutnya. Mungkin juga bisa dilihat dengan pandangan matanya gitu. Ya kira-kira begitu. Mungkin yang lain silahkan menambahkan apa yang sudah saya sampaikan, termasuk tadi pertanyaan mengenai kriteria memilih jodoh yang sudah lebih senior dan memahami hal ini. Mungkin Pak Arif bisa nambahkan, Bu Keke, Mbak Fariha, dan lain-lain. Silahkan, Mbak Ratih. Begitu ya, Asma ya? Oke, Mas, makasih. Disclaimer, aku nggak dalam posisi itu ya, Mas. Mbok menowo nanti suatu hari berada dalam dilema itu. Udah. Thank you, Mas Rafiq. Sangat dipahami. Iya, Mas Rafiq. Ini kelihatannya udah 11 mungkin bisa kita tutup dengan doa mungkin. Mas Rafiq, monggo. Ya. Kalau nggak ada yang lain lagi. Ya. Sudah kira-kira 2 jam lah. Tadi kita mulai jam 6, diawali dengan tadarus. Untuk hari ini barangkali kita cukupkan sekian. Insya Allah kalau Allah beri kesempatan dan kesehatan, kita ketemu lagi minggu depan dengan pembahasan yang lain. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.